Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Layak? Ada? Ada. Layak? Ada. Oh, lagi pikir. Alhamdulillah aku sudah masuk lagi. Kemarin kan masih Sakit. Maya, masuk Maya? Oh, Maya. Alhamdulillah masuk. Mamanya sehat, Mai? Oke, Mayanya tetap semangat. Jangan ketularan sakit ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang selanjutnya. Kemarin kita telah belajar mengenai komunikasi. Ya, kemarin kita telah belajar mengenai komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Ya, mungkin masih ingat komunikasi lisan apa yang nanti akan kalian lakukan ketika di dunia kerja? Juni? Ayo, kemarin kan kita telah belajar mengenai komunikasi lisan. Ya. Nah, komunikasi lisan yang nantinya akan dilakukan oleh kalian sebagai pegawai kantor apa saja? Melakukan penanganan telepon. Apalagi Lular? Oh, menerima tamu. Betul. Resti, apalagi komunikasi lisan yang akan kalian lakukan nanti di kantor? Kata Juni menerima telepon. Kata Wulan melakukan penerimaan tamu. Kalau kata Resti, kira-kira komunikasi lisan apa yang akan Resti lakukan nantinya di kantor? Apa? Apa? Komunikasi lisan saya. Kemarin kan kita sudah belajar betul tentang komunikasi lisan? Ya. Komunikasi lisan yang kalian pelajari nanti, ya, yang ada di kantor tadi kata Juni adalah melakukan panggilan telepon. Kata Wulan adalah melakukan pelayanan tamu. Kalau kata Adit, selain pekerjaan dua itu yang berhubungan dengan komunikasi lisan, apa dia? Lisan saya. Presentasi di sebuah kantor. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan kalian nanti di kantor yang berhubungan dengan komunikasi lisan. Kalian kemarin juga telah belajar mengenai komunikasi tertulis. Ya, pekerjaan apa nanti yang akan kalian lakukan di kantor yang berhubungan dengan komunikasi tertulis, Realita? Betul, ya, pembuatan surat. Ya. Jadi salah satu komunikasi tertulis yang akan kalian lakukan di kantor adalah surat. Dan kemarin kita sudah belajar, ya, tentang bagaimana pembuatan surat yang benar. Bentuk suratnya seperti apa, bagian suratnya seperti apa, itu yang telah kita pelajari kemarin. Hari ini, ya, kita akan melanjutkan materinya. Karena kemarin surat, komunikasi tertulis, ya, hari ini kelanjutannya yaitu tentang mail handling. Mail handling. Ada yang tahu apa itu mail handling? Dari bahasanya saja, mail
Karena di perusahaan pasti akan menerima surat dan mengeluarkan surat. Kenapa lagi? Kenapa sih di kantor itu harus ya ada penanganan surat masuk dan surat keluar? Agar surat terkelola dengan baik sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Oke. Agar suratnya mudah ditemukan karena dikelola dengan Baik. ya. Jadi pengurusan surat masuk dan surat keluar itu harus ada atau tidak di dalam sebuah perusahaan? Harus. Kebayang nggak kalau nggak ada pengurusannya? Suratnya akan bagaimana di sebuah kantor? Apa Tasya? Suratnya tidak beraturan. Apa dia? Tidak terkelola. Kebayangkan kalau sebuah kantor tidak ada penanganan surat masuk dan surat keluar. Suratnya akan amburadul. Ya. Nah, maka dari itu hari ini ya kita akan belajar mengenai penanganan surat masuk dan surat keluar karena ya begitu pentingnya penanganan surat masuk dan surat keluar di dalam sebuah kantor. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga nanti di akhirnya ya Ibu mengharapkan setelah pembelajaran kita hari ini ya Ibu mengharapkan nanti kalian mampu menerapkan penanganan surat masuk dan surat Keluar. itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materinya tentang Mel Henry ya. Nanti setelah pembelajaran terakhir Ibu mengharapkan ya kalian nanti mampu menerapkan tentang penanganan surat masuk dan Keluar. paham? Baik, ya kalau begitu pembelajaran akan kita mulai. Ibu telah meng-share bahan ajar, betul? Silahkan kalian baca dulu dan pahami dulu mengenai penanganan surat masuk dan surat Keluar. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Dibaca dan dipahami apa itu tentang surat masuk dan surat keluar. Tadi kalian sudah membaca ya apa itu surat masuk, apa itu surat keluar dan bagaimana penanganan surat masuk dan surat keluar. Ya. Sekarang dari yang telah kalian baca, apa bedanya antara surat masuk dan surat keluar? Ada yang bisa menjelaskan? Apapun? Surat masuk adalah surat yang diterima oleh perusahaan dari suatu organisasi luar perusahaan. Sedangkan surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk organisasi atau perorangan. Betul sekali. Ya. Jadi nanti ketika kalian bekerja, kalian akan menangani yang namanya surat masuk dan surat keluar. Dan perbedaannya seperti yang disebutkan oleh Putri, yang namanya surat masuk adalah surat yang diterima oleh organisasi atau perusahaan kita dari perusahaan atau organisasi pihak lain atau istilahnya yang diterima oleh kita. Kalau surat keluar adalah surat yang kita buat ya dari kita
dari perusahaan ini. Yang kedua, suratnya perusahaan. Betul sekali. Jadi ketika kalian melakukan penanganan surat masuk dan surat keluar, kalau di meja kalian terdapat beberapa surat, untuk membedakan mana masuk dan mana keluar, kalian lihat dulu kod suratnya. Jika kod suratnya atas nama perusahaan kita, alamat perusahaan kita, logo perusahaan kita, berarti itu termasuk surat keluar. Jika kod suratnya atas nama perusahaan orang lain, ya, perusahaan yang tidak kita kenal ataupun perusahaan yang kita kenal, berarti itu masuk. Itulah kalian harus bisa membedakan mana surat masuk dan mana surat keluar. Jadi pengertiannya sudah dijelaskan bahwa yang namanya surat masuk adalah surat yang diterima oleh kita dari orang lain. Kalau surat keluar, surat yang dikeluarkan oleh kita kepada orang lain. Tadi kalau di meja kerja kita terdapat banyak surat, untuk melihat mana masuk dan mana keluar, kita lihat kodnya. Kalau kodnya perusahaan kita, berarti itu surat keluar. Jika kodnya adalah perusahaan orang lain, berarti masuk. Gitu. Jadi kalian sudah bisa mampu membedakan mana masuk dan mana keluar. Bisa membedakan? Bisa. Apa masih bingung? Yang masih bingung silahkan ditanyakan. Jika kalian masih bingung apa sih masuk, apa itu surat keluar, dan masih bingung nanti ketika di dunia kerja mana yang masuk, mana yang keluar. Ada? Silahkan. Jika yang masih bingung boleh ditanyakan. Ada? Tidak? Bisa membedakan semuanya? Bisa. Sekarang penanganan surat masuk dan surat keluar. Berarti ya, pengelolaan terhadap surat yang diterima oleh perusahaan kita ataupun surat yang dikeluarkan oleh perusahaan kita. Tujuannya untuk apa? Lihat gambar. Gambar seperti ini, lihat nggak? Bagaimana gambarnya? Acak-acakan. Nah, meja kerjanya acak-acakan. Suratnya berantakan. Dia lagi apa? Nyari surat. Dia sedang membutuhkan sebuah surat. Tapi karena meja kerjanya berantakan, dia menjadi kesulitan ketika melakukan pencarian surat tersebut. Nah, ya, besok sisanya. Hari ini kita akan membahas yang sistem buku agenda. Masuk dan keluar. Ya, buku agenda yang dapat digunakan oleh kita ketika kita melakukan penanganan surat masuk dan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Ada berapa jenis buku agendanya? Tiga. Satu. Pasangan. Dua. Lembar. Tiga. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga buah agenda ini? Dibaca lagi, kan tadi udah dibaca lagi. Nah. Oh, silahkan. Apa Din? Sok mau mencoba Din? Buku agenda kan ada 3. Oke, Bud, silahkan. Kalau buku agenda pasangan dan kembar, surat masuk dan surat keluar dipisahkan. Kalau yang tunggal disatukan. Oke, yang pasangan dan kembar masuk dan keluar dipisahkan. Tapi bedanya kembar dan pasangan bagaimana, Put? Kalau yang kembar tunggal. Masuk dan keluar ditulis pada buku yang sama. Kolomnya seperti ini. Ada kolom apa? Nomor. Berarti apa itu isinya? Nomor. Ya, mau maksudnya nomor teh.
Tidak wae, kita sok bingung ay tidak wae. Paham gitu. Ya? Yang kenceng. Makanya yang ngasih surat buat pengarahan ke direktur ini kan sekretaris doang apa bisa? Oke. Bu, yang ngasih surat ke pimpinan itu boleh sekretaris atau yang lainnya. Ya. Nih, yang melakukan pencatatan surat siapa? Sekretaris. Yang melakukan disposisi, pemberian disposisi? Sekretaris. Berarti yang menyerahkan juga kepada pimpinan siapa? Sekretaris. Pengurusan surat keluar meliputi apa saja dengan sistem buku agenda. Yang pertama, membuat yang namanya konsep surat. Ya. Pimpinan akan memerintahkan kepada sekretaris untuk membuat konsep surat. Maka konsep surat dibuat oleh sekretaris. Konsep sudah dibuat, baru diberikan kepada pimpinan untuk diperiksa apakah suratnya sesuai atau tidak. Nanti pimpinan akan nyoret-nyoret di dalam konsepnya. Kalau sampai pimpinan sudah setuju, baru kita lakukan langkah yang selanjutnya. Dicatat dulu di dalam buku agenda. Untuk dapat apa dicatat? Betul, untuk dapat nomor surat. Ya, nomor surat keluar itu dilihat dari buku agenda keluar. Jika keluarnya kemarin 75, berarti hari ini ketika kita membuat konsep surat jadi nomor berapa? 75. Dan nomor itu ya akan berubah jadi satu lagi ketika buku agendanya habis. Ya, ataupun ketika dalam 1 tahun suratnya udah banyak, ganti agenda baru berubah jadi satu lagi. Paham? Catat dulu dalam buku agendanya supaya mendapatkan nomor surat. Kalau sudah dicatat baru kita ketik. Ya, kalau sudah diketik, di print out. Terus ulah waka kemana diparios kepada pimpinan. Namun ayah salah dicoret-coret deh, disuruh ketik ulang. Kalau betul nanti pimpinan akan melakukan apa? Penandatanganan. Jadi kalau kalian mendapat surat dari pimpinan penuh coret-coret, itu artinya kalian kudu ngetik ulang, dirubah, ada yang salah. Tapi kalau kalian mendapati suratnya sudah ditandatangan pimpinan, artinya suratnya sudah betul. Maka lanjutkan ke yang selanjutnya. Pemberian sampel dicap. Kalau ngecap surat di bagian mana? Tanda tangan sebelah mana? Kiri. Hadir. Kalau di tengah-tengah tanda tangan, jangan. Ya, menyinggung sedikit ke kiri. Tanda tangan di sebelah kiri. Terus di copy. Yang asli di bagian mana kan? Ngaco. Dikirimkan. Yang kopiannya diarsipkan. Nah, itu. Jika dikirimkannya pakai pos, ada nggak buktinya? Ada. Kalau dikirimkan lewat nyuruh karyawan perusahaan, ada nggak buktinya? Nggak ada. Berarti untuk mendapatkan buktinya, ketika karyawan itu mengantarkan surat harus dibekali sebuah buku. Buku apa? Ekspedisi apa? Sebagai bukti bahwa suratnya sudah dikirimkan. Untuk menghilangkannya bagaimana? Ya freeze-nya di unfreeze. Nah kalau yang seperti ini, tinggal ibu mau tulis surat yang ke-20 hiji. Paham tuh? Kalian akan kesulitan nggak? Kesulitan. Kita tahu sih, kan kalau hurdi naik. Muat? Nah supaya kalian gorolong-gorolong kahanak kaluhur, karena nanti di dunia kerja suratnya muasa etik seperti ayeuna, maka untuk
makanya kolom ini tuh dia akan tetap ada kolomnya. Jadi kolom 100 ya kelihatan. Hartos? Nah yang ini juga tuh gaji pegawai. Kan ketiga dibutuhkan tuh real kan? Iya teh anu 1.250 teh naon teh kudu digolongkeun ka luhur. Tapi kan ketika di Prisma. Nah, dia akan kelihatan tuh. Bisa? Silakan dikerjakan. Di-sit ya. Kalau sudah kirimkan by WA. Kita ini aduh kalau Dilihat tapi nggak tahu. nah, jadi apa nih? Surat-surat Tuh, baru bisa. Oh iya. Pakai bahasa. Orientasinya apa kertasnya? Orientnya, bukan side-nya. Oh, masa landscape? Ini kan banyak kolomnya. Sorry, benar landscape. Ya atuh, wajah saya juga manusia. Landscape. Apa lagi? Orientasi lah. Landscape tuh. Udah kan kelihatan titik-titiknya. Ibu, kalau landscape banyak kan? Atur-atur gede. Ini maksudnya tetap kebanyakan kasih buku. Ibu nilai apa? Iya lah Bapak. Nah, sok candi coba. Tangga emang cukup segede itu. Mau mungkin. Iya, judulan buku, agenda, tunggal. Terus baru nomor tanggal. Jari tangannya. Jangan dicocoknya sama jari. Hari ini waktunya sudah habis. Kalian juga sudah mempraktekkannya membuat buku agenda menggunakan Excel. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, ya, kalian paham nggak mengenai surat masuk dan surat keluar? Paham. Oh, paham? Ibu cek lagi. Aku ya. Ya. Apa itu surat masuk dengan surat keluar? Surat masuk adalah surat yang diterima dari perusahaan atau organisasi lain. Kemudian surat keluar adalah surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh perusahaan kita untuk perusahaan atau organisasi lain. Oke. Pengurusan surat masuk dengan surat keluar. Ada berapa sistem Deliana? Ada dua. Apa? Sistem buku agenda dan sistem kalender. Oke. Anak. Bagaimana proses penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda, Nak? 1. Katanya sudah paham. Apa ulang? Yang pertama Penerimaan. Kedua, penyortiran, penyortiran. Ketiga, catatan, pencatatan. Keempat, pengarahan, pengarahan. 5, 5 penyampaian, 6 pengumpul. betul. Ya, gitu. Jadi pengurusan surat masuk dengan surat keluar menggunakan sistem buku agenda. Yang pertama, penerimaan. Setelah diterima dilakukan penyortiran. Setelah dilakukan penyortiran dilakukan pencatatan dalam buku
Apa atas? Apa yang pertama? Tadi jangan malu-malu. Apa? Konsep, pembuatan konsep. Yang kedua? Persetujuan. Ketiga? Pencatatan. Empat? Mematikan. Lima? Pemeriksaan. Enam? Penandatanganan. Tujuh? Pemberian sampel. Delapan? Pengiriman surat. Itu adalah prosedur atau langkah penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Kalian paham? Bisa membedakan masuk? Bisa. Bisa membedakan keluar? Bisa. Bisa menjelaskan langkahnya? Bisa. Masuk dengan agenda seperti apa? Keluar dengan buku agenda seperti apa? Bisa? Insya Allah. Tujuannya, apakah pembelajaran kita hari ini, ya, bertujuan untuk apa bagi kalian, Put? Agar dapat mempraktekkan dan mengelola surat lebih baik ketika kita bekerja. Betul, ya, itu manfaatnya. Mungkin di dalam pembelajaran kita ada kesulitannya. Kira-kira materi yang sulitnya apa bagi adik-adik? Masih naon? Prakteknya. Kalau yang gampangnya apa Dit? Materi yang gampangnya? Ngejelaskan masuk dan keluar. Kalau untuk Lydia, yang termasuk materi sulit bagi Lydia apa? Hesek yang Lydia. Pengurusan surat masuk dan keluar. Kalau yang mudah bagi Lydia-nya? Membuat dina Excel-nya. Wah, pinter ya, membuat dina Excel gampang. Oke. Ya, nah mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Besok kita